Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang sekarang ini. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah fikih siasah yang diampu oleh Bapak Danu Aris Setianto SSYMH, dan materi ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah fikih siasah. Baik, perkenalkan, nama saya Zahid Hasan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Di sini akan membahas tentang poin-poin materi, yaitu yang pertama tentang kategori hukum Islam. Kemudian yang kedua itu membahas tentang kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Baiklah, mari kita masuk kepada slide. Yang pertama, kita akan membahas tentang kategori hukum Islam. Jadi di sini hukum Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama poin syariah, kemudian fikih, dan kemudian hukum Islam. Kita akan memulai dari yang pertama, yaitu syariah. Syariah pengertiannya secara etimologi merupakan jalan yang berbekas menuju air karena sudah sering dilalui, atau dalam pengertian mudahnya sumber air yang selalu diambil oleh orang untuk keperluan hidup. Sementara secara istilah merupakan apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama sebagai aturan kehidupan para hambanya, atau dapat kita artikan juga segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak. Adapun syariah memiliki sumber-sumber hukum yang diambil. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran, dan kemudian yang kedua terdapat di dalam Al-Hadis. Kemudian masuk kepada kategori hukum Islam yang kedua, yaitu fikih. Secara bahasa, pengertian fikih berasal dari bahasa Arab yang berlafal faqiha yafqahu fikhan, yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang praktis diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci ataupun tafsili, dengan berlandasan masalah amal perbuatan, namun bukan digunakan untuk landasan masalah akidah. Jadi di dalam fikih terdapat hukum-hukum yang menjelaskan tentang landasan amal perbuatan, tapi bukan digunakan untuk landasan masalah akidah, karena merupakan hasil pemikiran dari para tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama yang ternama. Maka dari itu, orang yang dimiliki berpendapat dalam fikih itu sama dengan ijtihad, dan orang berijtihad disebut dengan mujtahid. Kemudian kategori hukum Islam yang ketiga,
yaitu hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sebuah sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dengan begitu, adanya hukum Islam menjadikan peraturan yang mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena apabila manusia tidak memiliki peraturan dalam hidupnya, maka tidak akan terbentuk sebuah kemaslahatan yang dirindukan bagi sesama umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang selanjutnya adalah pembagian hukum Islam. Terdapat 5 pembagian hukum Islam. Mari kita bahas yang pertama, yaitu fardu. Fardu itu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Sebelum kita masuk kepada fardu ain dan fardu kifayah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari fardu. Tentu kita sudah menyadari betul kata fardu yang ini. Fardu itu wajib, dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkan kewajiban tersebut maka akan mendapatkan siksa atau dosa. Nah, kemudian kita masuk kepada fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah kewajiban yang wajib dikerjakan, tidak boleh diwakilkan oleh orang. Seperti contohnya sholat wajib, kemudian puasa Ramadan. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah kewajiban yang boleh diwakilkan. Jadi ketika ada orang yang sudah mengerjakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban tersebut pada seluruh orang. Seperti contohnya dalam mengurus jenazah. Kemudian masuk yang kedua yaitu haram. Haram sungguh kita pasti sering mendengar kata-kata haram. Dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin banyak sekali kita mendapatkan aturan yang menyangkut tentang halal dan haram. Nah, haram ini adalah kebalikan dari halal. Ya. Jadi apa yang dilarang tetap dilandar, maka akan mendapatkan dosa. Dan jika meninggalkan hal yang diharamkan tersebut, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Contohnya yaitu membunuh, kemudian mencuri, dan kemudian berzina. Yang selanjutnya adalah mandub. Mandub itu sendiri merupakan sunnah yang apabila mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, dan tidak mengerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Contohnya dalam puasa sunnah, kemudian bersedekah kepada yang membutuhkan atau fakir miskin. Yang selanjutnya adalah makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan itu ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Seperti contohnya di sini yaitu merokok. Kemudian yang terakhir adalah mubah. Mubah dikatakan mubah yang dibolehkan dalam agama atau apabila dikerjakan maka hal tersebut tidak apa-apa. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Seperti contohnya makan daging ayam. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tujuan adanya hukum Islam. Ada 3 tujuan adanya hukum Islam. Yang pertama, maqasid al-syar'iyah, yaitu mencangkup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kemaslahatan umat. Karena hukum Islam itu hadir sebagai penengah atau solusi dalam persengketaan yang terjadi.
Yang selanjutnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sini memiliki 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang pertama, 5 pokok unsur tersebut adalah menjaga agama. Kemudian yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Yang selanjutnya adalah kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum Islam memiliki keistimewaan yang selalu diperkaitkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Yang pertama adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian adanya hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya adanya hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Dalam hal kedudukan ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu fikih ibadat dan fikih muamalah. Fikih ibadat sendiri yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat, yaitu perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itulah fikih ibadat. Yang kedua, fikih muamalah itu merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Hukum-hukum yang berhubungan antar manusia ini dengan manusia yang lain. Jadi berlaku untuk hukum kepada sesama. Dan di dalam fikih muamalah ini terpecah menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama di dalam fikih muamalah yaitu hukum pernikahan. Kemudian yang kedua hukum kebendaan. Yang ketiga hukum jinayah. Yang keempat hukum pidana. Yang kelima hukum dusturiyah. Yang keenam hukum dauliyah. Dan yang ketujuh adalah akhlak dan adab. Oleh karena itu, apabila fikih muamalah diartikan dengan arti yang luas, maka fikih siyasah termasuk dalam fikih muamalah. Namun, apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, maka fikih siyasah bukanlah fikih muamalah. Dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik. Walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah, hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Oleh karena itu, fikih siyasah dimasukkan ke dalam kategori fikih muamalat dengan arti yang luas, bukan dengan arti yang sempit. Dan hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya fikih siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Dikarenakan fikih siyasahlah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang islami, maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslim. Baik, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dan kita bahas bermanfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Saya Zahid Hasan mohon pamit undur diri. Apabila ada ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa syukran bila goyah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.